Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan salatu wassalamu ala ba'd. Oke. Kita lanjut ngaji. Yang kemarin saya bicara tentang keterpaduan atau keutuhan ya, yang menyangkut tentang konsep syariat di dalam Islam. Ada akidah, ada fikihnya, ada hukum, lalu kemudian ada akhlak atau ihsan atau tasawufnya. Jadi kalau akidah itu istilahnya akidah, keimanan ya, tauhid itu istilah yang hampir sama itu ya. Lalu kalau fikih atau hukum itu biasanya disebut syariat atau hukum atau fikih atau Islam ya. Islam itu wilayahnya di fikih, di hukum tadi ini. Lalu kalau akhlak itu ihsan, itu hampir sama. Akhlak, ihsan, tasawuf itu wilayahnya ada di situ ya. Wilayahnya ada di kajian atau pemahaman yang berkaitan dengan akhlak atau tasawuf. Memang titik tekannya dalam pembahasan dari masing-masing nama tadi itu atau istilah itu memang ada perbedaan ya. Titik tekannya saja. Jadi kalau akhlak umpamanya ya, contohnya akhlak itu membangun perilaku yang bersifat lahiriahnya. Jadi kalau sudah tasawuf itu membangun sumber perilakunya yang berupa hati ya, yang menjadi mata airnya atau sumber munculnya perilaku yang berupa hati itu ya. Membangun hatinya dalam bentuk membersihkan, menjadikan hati itu menjadi bening gitu ya. Ya dari situ karena akan muncul namanya perilaku ya, dari perilaku. Sama dengan kalau dalam Islam hukum lebih luas, kalau fikih itu lebih merupakan bentuk hasil ijtihad, hasil dari proses memahami, menggali ya, terhadap sumber-sumber hukum, terhadap dalilnya itu dari Al-Quran maupun hadis itu. Semua yang menyangkut tentang aturan, tata aturannya itu hukum itu ya. Lalu kalau fikih itu lebih sempit sesungguhnya. Fikih itu yang digali dari dalil atau hukum yang bersifat dhanni, yang menimbulkan adanya kemungkinan perbedaan, itu fikih itu ya. Di luar fikih itu ada nas itu ya. Kalau nas itu kesimpulan hukum yang dilahirkan dari dalil yang sifatnya qat'i. Qat'i itu yang pasti, yang tidak menimbulkan adanya perbedaan pendapat. Contohnya lidzakari mislu hadzil unsayain. Dalam hal warisan laki-laki itu mendapatkan 2 kali bagian perempuan. Kalimatnya itu nas karena menyebut angka 2 kali bagian perempuan. Itu namanya nas, bahwa khamr itu adalah haram. Hurrimat alaikumul maitatu, bangkai itu haram, itu nas karena kalimatnya jelas. Puasa itu wajib, kutiba alaikumus syiyam. Jadi kalau dalil yang digali atau yang disimpulkan, difahami itu adalah dalil yang bersifat qat'i, kalimatnya yang sangat jelas, yang sangat sharih, yang tidak menimbulkan adanya pemahaman
yang berbeda karena memang kalimatnya tidak bersifat, kalau dalam bahasa usul fikih itu namanya tidak bersifat mustarak, tidak punya makna ganda ya. Ya hanya punya makna satu. Karena maknanya hanya satu, maka tidak menimbulkan perbedaan ya. Nah, kesimpulan hukumnya itu namanya nas. Kalau dalil yang digali lalu menimbulkan atau melahirkan satu kesimpulan hukum yang bersumberkan dalil yang sifatnya nas itu, maka kesimpulan hukumnya qat'i tadi itu, maka kesimpulan hukumnya namanya apa? Nasun. Jadi khamr itu haram, itu nas, bukan fikih ya. Tapi membaca bismillah di dalam Fatihah, bismillah itu apakah termasuk ayat Fatihah atau tidak, itu fikih. Karena menimbulkan kemungkinan perbedaan. Apakah di dalam salat itu yang dibaca harus Fatihah atau boleh semua surat, tergantung pilihan yang diambil surat apa, itu masuknya fikih. Kayak mengusap kepala dalam berwudu itu fikih, karena ada perbedaan ya. Jadi kalau berbicara dalam Islam, kelompok kedua tadi ini hukum itu lebih luas karena menyangkut fikih dan fikih dan nas tadi itu. Ini Mas, di meja ruang tamu itu ada di meja ruang tamu itu ada. Jadi kalau fikih tadi dalilnya apa? Sifatnya dhonni. Dhonni itu yang masih menimbulkan dugaan, menimbulkan persepsi yang bisa berbeda gitu ya. Kenapa? Ya karena bentuk kalimatnya itu bersifat mustarak tadi, yang punya makna ganda itu ya. Bisa lebih dari satu gitu. Nah, kalimat yang di dalam bahasa Arab mempunyai makna lebih dari satu, maka tentu potensi pemahamannya akan bisa berbeda. Nah, yang dilahirkan dari pemahaman terhadap bentuk lafadz yang musyarak itu, kesimpulannya apa? Fikih. Apa namanya? Fikih. Maka fikih itu dhon. Dhon itu dugaan kuat ya. Ada dhon itu ada yakin. Kalau Anda melihat daunnya bunga itu hijau, maka itu yakin gitu ya, karena melihat itu. Tapi kalau Anda melihat ketika ada mendung, sayup-sayup, ini kemungkinan besar akan hujan. Nah, ketika bicara kemungkinan besar itu namanya dhon. Tingkat kebenarannya 80%. Tingkat kemungkinannya itu namanya dhon. Tapi kalau masih begini ini nanti hujan apa tidak ya, itu bisa waham. Waham itu dugaan yang lemah. Atau di atasnya namanya syak. Syak itu ragu-ragu antara iya dan tidak, itu sama gitu ya. Hukum tidak boleh ditetapkan berdasarkan waham atau syak. Minimalnya dhon. Minimalnya apa? Dhon. Nah, yang yakin tadi bukan lagi hukum, tapi namanya nas itu. Jadi dhon itu dugaan yang kuat berdasarkan indikator, berdasarkan data-data atau dalil-dalil pendukung yang lalu kemudian itu dipakai untuk membuat sebuah kesimpulan. Hasilnya itu namanya dhon. Apa namanya? Nah, prosesnya itu dhon. Hasilnya namanya fikih kalau dalam ijtihad itu. Nah, yang kelompok kedua tadi itu, dalam Islam ada namanya hukum, itu masuk kerangkanya di Islam, Islamnya. Islam itu adalah ketundukan terhadap ketentuan atau aturan hukum yang ditetapkan di dalam Islam. Makanya Islam itu taslim, penyerahan, menyerahkan diri, menundukkan diri kalau terhadap apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi itu. Kalau akidah dan iman tadi itu ya keyakinan ya, sama itu. Akidah itu keyakinan.
Akidah dari kata aqada itu mengikat ya. Sesuatu yang mengikat diri kita. Ikatannya dari dalam. Kita yakin Allah itu ada, itu dari mengikat. Akhirnya kita ini kan, hidup kita ini harus kembali pada ikatan itu. Namanya akidah. Apa namanya? Akidah itu. Iman, keyakinan. Orang yakin Gusti Allah itu ono kan mengikat. Mengikat diri kita sehingga apa wae ya kembalinya kepada Allah gitu. Kembalinya kepada Allah. Mengikat perilaku kita, mengikat pikiran kita, mengikat motivasi, mengikat terhadap pilihan hidup kita gitu ya. Akidah, apa namanya? Akidah. Nah, kalau iman itu pembenarannya ya. Pembenaran dalam hati kita meyakini atas sebuah kebenaran dan lalu ada diucapkan secara lisan, secara simbolik karena hati itu abstrak ya. Maka dalam iman harus ada ikrar. Ikrar itu kan bentuk pernyataannya. Mengikrarkan, menyatakan, melisankan ya. Kalau dalam hati itu meyakini, membenarkan di dalam hati. Jadi harus tasdiqun bil qalb, lalu kemudian iqrarun bil lisan. Dalam keimanan itu harus dua hal itu. Nah, hati ini kudu membenarkan, tasdik, kemudian harus ada ikrar secara lisan. Dalam hati saja, tapi tidak pernah melakukan ikrar belum beriman. Contohnya paman Nabi Abu Thalib itu ya, sampai wafatnya belum sempat mengikrarkan, tapi perilakunya jelas meyakini kebenaran Nabi kan, karena yang membackup, mendukung gitu ya. Tapi belum sempat sampai wafatnya mengucapkan ikrar itu. Maka kategori lahiriahnya ya dia belum dikatakan beriman. Kategori lahiriah. Tapi indah Allah kita, Allah alam ya. Allah yang tahu itu. Ya. Kalau hitungan secara fikihnya atau secara lahir hukumnya ya harus ada iqrarun bil lisan. Karena nanti itu menyangkut ini ya. Ketika sudah dinyatakan sebagai orang yang beriman, berarti dia orang yang Islam, beriman. Pasrah. Orang yang beriman itu kemungkinannya, konsekuensi hukumnya itu kan besar, beriman itu. Tentang hak waris, tentang menjadi saksi, tentang menjadi wali, dalam perkainan yang banyak. Paham ya? Kalau meninggal nanti dia harus dikelola atau diramut secara aturan hukum agama, ya itu konsekuensinya begitu. Jadi status kemusliman seseorang itu dilihat dari tadi ini, tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan itu. Harus ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kalau dia syahadat itu otomatis dia terikat oleh statusnya sudah berubah menjadi status muslim. Punya banyak aturan, punya kewajiban sholat, punya kewajiban zakat, ya. Dia bisa jadi wali, dia bisa menjadi orang yang mewarisi, gitu, menjadi saksi dan seterusnya dalam banyak kasus. Karena tadi statusnya berubah menjadi muslim. Silakan, ini masih saya uraikan secara umum, nanti baru kita urai satu-satu. Ya mungkin harus mengulang beberapa hal nanti, ulang, tapi ya saya tambahi. Sini kan muter terus ini. Silakan, kalau ada yang tanya. Abi. Belum. Nah. Anggap apa? Perihal memang tentang iman ini
sangat krusial Hmm. di kehidupan kita. Nah, dalam sebuah Allah. riwayat, Oh. nah, para sahabat itu bertanya tentang iman itu sendiri. Ya Rasulullah, apakah kami itu beriman? Terus kemudian malah Rasul pun sendiri menjawab, jangan katakan engkau beriman, katakan kamu berislam. Nah, antara iman dan Islam itu sendiri, dari pernyataan Rasulullah itu seperti ada kontras, bahwasanya iman itu memiliki tataran yang cukup tinggi di hadapan Allah, karena di Al-Quran sendiri itu juga banyak menyebut wahai orang beriman, bukan wahai orang berislam. Itu apa? Masalahnya di mana? Yang ditanya apa maksudnya? Berkaitan dengan apakah sebenarnya kita itu seperti pernyataan Rasulullah, bahkan para sahabat itu sendiri masih dikatakan oleh Rasulullah itu berislam, bukan beriman. Nah, menurut pandangan Rasulullah beriman itu seperti apa? Sedangkan di Al-Quran itu banyak dikatakan misalnya orang beriman bukan berislam. Jadi konteksnya saja yang disampaikan Nabi dengan sahabat itu yang harus dibedakan ya. Dalam konteks apa Nabi memberikan jawaban. Sahabat bertanya juga dalam konteks yang apa gitu ya. Al-Quran berbicara iman dalam konteks yang mana? Ya. Jadi sesungguhnya tidak bisa diperbandingkan lebih kuat atau penting mana, tidak. Tapi kalau dikatakan bahwa itu tadi siapa? Anak-anak. Oh, kalau mau apa namanya? Dari mana itu? Apa? UNESA tahu? Institusinya maksudnya, lembaga apa? Apa? Mari proses. Oh gitu, dari perguruan tinggi bukan? Oh, lembaga independen ya? Oh gitu sih. Tinggian mana? Kira-kira begitu ya? Lebih penting apa lebih kuat mana? Menurut pertanyaan. Ya, akhirnya kan Ya konteksnya saja, konteksnya. Nabi tadi berkata kan ketika sahabat sedang bertanya tentang sesuatu yang oleh Nabi lalu dijawab. Jadi kalau Anda bertanya, wong sholat itu iman apa Islam? Ya lebih ke Islamnya. Tapi wong iso sholat itu ya pasti dia punya iman, gitu ya. Jadi kalau Nabi bilang sholat itu sebagai sebuah amalia atau perbuatan ibadah itu Islam apa iman? Maka jawabnya ya kulu Islam nah. Gitu ya. Tapi kalau Anda berbicara saya bisa sholat ini lalu tergerakkan untuk mau melakukan sholat itu ya kulu aman. Nah, karena saya beriman maka saya sholat. Tapi sholat itu sendiri adalah aslamna, ketundukan. Ya, ketundukan. Kalau Nabi, kalau dalam Quran menyebutkan amanu, itu karena Allah memberikan penegasan bahwa perilaku yang diperintahkan itu perilaku yang terkait dengan dasar keimanan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. As-siyam itu perilaku Islamnya, ya. Sebagai rukun Islam, kan menyebutnya rukun Islam. Nabi pun menyebutnya rukun Islam. Lalu karena orang untuk bisa poso itu ya kudu dua iman gitu ya, makanya lalu ya alladzina amanu, disitulah ulama lalu kemudian membuat kesimpulan hukum bahwa hanya orang yang beriman yang diberi kewajiban untuk melakukan hal yang berkaitan dengan rukun Islam itu, ya baik sholatnya, zakatnya. Orang yang non muslim itu tidak ada hukum bagi mereka gitu ya. Makanya saya katakan orang muslim itu sudah selesai karena secara akidah dia tidak punya keyakinan, untuk apa diperintahkan kan? Muslim nggak percaya gitu ya.
Jadi berarti iman itu kalau saya menggambarkan menggowong sekolah ngono dia induknya, buku induknya. Lalu Islamnya itu adalah seluruh proses kegiatan yang kita lakukan. Kegiatan itu kan punya akibat nilai ya, naik kelas. Nilai itu bisa kita terima atau bisa kita masukkan, kita anggap kalau anak ini tercatat punya induk. Mungkin ada anak yang sekedar pokoknya dia melok belajar, gitu ya. Iku anak guru melok tulis ngono terus saya belajar, ya. Anak dosen melok kuliah. Tapi kalau tidak tercatat di induk ya dia tidak bisa dapat ijazah, tidak dapat rapot, gitu kan, gitu ya. Jadi iman itu adalah ikatan yang menjadikan kita layak untuk dicatat sesuatu yang kita lakukan dalam catatan amal itu, dalam buku rapotnya itu ya. Makanya orang yang non beriman itu meskipun dia mungkin berbuat baik, jadi istilahnya kan ada amilus sholihat, ada amal khair. Jadi amal khair itu kebaikan yang sifatnya umum, siapa saja bisa. Orang muslim dia mau ngasih bantuan, bisa, paham ya? Baik kan enggak itu? Baik, dia membantu orang, bisa ngasih makan orang, bisa, baik, itu perbuatan baik ya. Tapi dia tidak tercatat karena tidak aman tadi itu ya. Hanya iman itu buku induknya, sehingga ketika ditanya lebih tinggi atau kuat mana ya sama-sama, karena keduanya itu talazumi ya. Jadi ibaratnya orang iso dipisah nolak gitu ya. Makanya saya katakan kemarin terjadi integrasi. Kalau di dalam pembahasan dan kajian bisa dipisahkan, salah disebutin ilmu ya. Tapi dalam amaliyah lalu kalau kita mengatakan itu seorang muslim ya dia pasti harus mukmin, paham ya? Harus mukmin. Itu maksudnya begitu. Tapi mungkin dia belum muhsin, ya. Kalau orang beriman tapi dia tidak muslim, status imannya bisa tetap ya. Tetapi dia tidak, indikasinya dia tidak layak untuk bisa dikatakan beriman, paham ya? Nah, iman itu mestinya harus melahirkan perbuatan tadi itu. Ya. Ini, Pak. Iya, Pak. Mohon izin bertanya, Pak. Saya juga baru tahu ternyata pembagian warisan yang 2 kali untuk laki-laki itu 2 kali perempuan itu ternyata masuknya di nas, bukan di fikih. Nah, kadang kalau kita lihat di masyarakat kok nggak adil gitu. Kalau sama kita punya saudara perempuan kok nggak adil, akhirnya masyarakat itu menentukan hukum sendiri. Yang penting podo-podo ridho, mau dibagi roto. Itu semacam. Nah, dan itu sudah sepundi karena ini sudah termasuk nas dan tidak bisa berubah. Itu yang pertama. Apabila saudara kita ada yang non muslim sedangkan orang tua kita muslim, dan kita besok nopo otomatis nggak berpakaian, nanti malah iri dan lain sebagainya. Ya, jadi begini, hukum waris itu dalam pelaksanaan dia tidak bersifat mandatori, tidak bersifat keharusan, boleh dipilih dalam bentuk antarodin tadi ya, kesepakatan. Kalau ada konflik itu baru menjadi mandatori, menjadi keharusan. Ya. Yang baik jangan langsung kesepakatan, tetap dibagi dulu sesuai dengan prinsip hukum faraid itu, lalu setelah dibagi kalau di antara mereka ada yang kepingin atau yang merasa perlu memberikan kepada saudara yang perlu dibantu lebih, ya itu silahkan, jauh lebih baik gitu loh ya, termasuk memberi yang non muslim. Jadi statusnya yang non muslim ketika dia diberi bukan dapat warisan, tapi dapat pemberian dari yang mendapatkan warisan, paham ya? Jadi beda. Jadi makanya yang harus dibangun adalah kebersamaannya dulu. Tapi secara hukum fikihnya dia adalah sesuatu yang harus dipatuhi ketika terjadi konflik, gitu loh ya, paham ya? Artinya konflik itu gak gelem, ayo dibagi ya roto ya, kak aku beda gitu loh, kak aku iki anak kecil, kak aku iki ngeramut ibu. Sesuatu aspek di luar hukum itu harus dihilangkan semua, kembali kepada hukum fikih itu. Ya. Nah setelah dibagi, kok ono dulure sing wis ngrasa mampu,
lalu ada yang betul-betul tidak mampu, yang perlu dibantu. Sing mampu iki ya bagianku, sebagian tak kekno dulurku iki. Berarti yang statusnya yang memberi ini namanya pemberian, bukan lagi warisan. Ya, bukan lagi warisan. Termasuk dulurku non muslim iki saya perlu tolong, saya perlu kasih. Itu namanya pemberian. Jadi bagi dulu secara fikihnya, lalu secara fikih setelah dibagi sehingga jelas gitu loh ya. Sing tiga itu yang ngerti kalau dia diberi dari dia kan jauh lebih baik. Yang memberi juga demikian. Tapi ini langsung dibagi antara lain nggak ngerti bagiannya kan ngerasa iki banyak aku bagianku kan beda. Tingkat penerimaan yang kedua juga tingkat efek hukum berikutnya gitu loh ya. Orang ngerasa iki ngekei, orang ngerasa iki dikai itu tapi dikai gitu loh ya bagianku. Maka yang baik diperjelas dulu kabeh tiga iki ya apa dibagi sesuai faraid iki apa dibagi roto kan sebagai roto wae ya. Berarti kan sudah tahu dulur sing itu iki hasilnya mentuk 1 juta tapi kan dibagi roto lalu jadi 1,5 juta gitu kan. Tapi dia tahu bahwa ini karena kebaikannya sing lanang kan gitu, ada dulure lanang gitu. Tapi kalau mau yang fitrah ya bagi saja tetap kasihkan sesuai dengan bagian itu secara formal ya. Tapi lalu kemudian yang merasa punya itu sudah, saya karena merasa sudah cukup, ben adikku sing iki sing perlu dibantu, tak kasih bagian dari saya. Mbuh separuh nih, mbuh bahkan mungkin semuanya, mbah mungkin seperapati, itu urusan yang sudah mendapatkan warisan itu. Jadi kayak orang dapat zakat ya. Orang fakir dapat zakat. Ketika beras itu sudah dimiliki dia, itu sudah miliknya orang fakir. Paham ya? Mau dikasihkan orang lagi boleh, mau dimasak sendiri boleh. Paham ya? Karena sudah milik dia. Jadi harus tamlik dulu, baru dibagi. Itu yang paling adil, yang paling pas ya. Kalau menghilangkan sama sekali, menurut saya nanti akan bermasalah di belakang itu. Dan tidak boleh ya. Harus tetap diperjelas dulu bagian masing-masing itu berapa, setelah itu disampaikan, oke, monggo dari yang dapat bagian ini BE atau kepingin nambahi dulu sing liyane ngekei monggo, terutama yang lanang yang dapat banyak gitu ya. Jadi itu baru boleh ya. Ketika dipertanyakan apakah konsep hukum itu adil apa tidak, ya pasti adil kita, kalau orang muslim pasti adil. Tinggal kita menjelaskan. Karena begini, secara umum dalam konteks kehidupan sosial, laki-laki itu oleh Allah memang diberi penugasan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Beban tanggung jawab itu ada di laki-laki, bukan di perempuan. Ini karena syariat Islam itu begitu, paham ya? Supaya kehidupan ini berjalan dengan benar, gitu loh ya. Perempuan dia punya beban yang berbeda untuk menjaga domestiknya keluarga itu. Laki-laki punya rijalu kaum nisa, maka dia harus disupport secara finansial yang lebih besar. Wong wedok bener untuk siji, tapi kan dipek dhewe dia gak punya tanggung jawab. Paham ya? Dia dipek sendiri, dia tidak punya tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Tapi nek wong lanang kenapa dikasih 2 ya bagian daripada perempuan yang dikasih berapa? 1, ketimbang 1, karena laki-laki itu dia akan punya tanggung jawab 3 nomane nongone keluarganya dikasihkan kepada istrinya. Nah itu kan enggak. Anda dapat 1 juta ya tiba dewe kan. Tidak ada kewajiban maksudnya. Dene dikano sing lanang ya gak masalah, dipangan bareng ora apa-apa. Tapi tidak ada kewajiban secara fikih itu. Kalau dilihat dari situ kan adil. Kenapa laki-laki diberi 2? Karena laki-laki punya tanggung jawab qawwamuna 'alan nisa. Dia punya tanggung jawab untuk menegakkan itu. Laki-laki punya tanggung jawab memberi nafkah, maka dia punya kewajiban kerja. Perempuan tidak punya kewajiban kerja. Paham ya? Yang punya kewajiban itu siapa? Laki-laki. Kalau perempuan kerja, boleh tapi tidak harus. Paham ya? Boleh tapi tidak harus. Tapi kalau laki-laki bukan hanya boleh, harus mencari duit itu. Kenapa? Karena dia punya kewajiban memberikan apa? Nafkah itu. Pulanang, golek duit, kumpulan sarung tok ya, jongkrokno karo sing wedok. Kayak gombal lama ya jenenge. Laki-laki punya kewajiban itu. Makanya kalau perempuan
Ya tidak wajib itu. Kalau dilihat dari situ adil enggak? Adil. Belum lagi pada umumnya biasanya tradisinya laki-laki itu karena punya tanggung jawab kayak begitu, biasanya dia ya itu tadi harus, kadang ada mikir gini, ya tapi di daerah tertentu ono wong wedok iku sing kerja, sing lanang malah justru gak kerja. Baik ngurusi kayak mangan manuk gitu isuk ya. Omongan sarung, ngudang manuk gitu ya. Bukan manuk ya manuk. Ya kalau manuk beda lagi ya. Sing kerja wedok, mosok jadi tetep sakmono, ya salahe adatnya toh. Jangan menyalahkan Quran gitu loh ya. Jangan dipaksakan hukum agama itu, ya karena hukum agama itu kan berpikir secara fitrahnya menungso gitu ya. Allah menciptakannya begitu fitrahnya. Fitrahnya memang kudu sing lanang sing kerja, bukan yang perempuan. Dene ono kok meksa lingkungan perempuan, saleh sing wedok gelem, mestinya harus ada perlawanan pada laki-laki yang nggak mau kerja itu. Ada ya daerah tertentu itu sing kerja sing wedok, ada daerah luar Jawa itu juga ada, masih daerah Renjaya. Daerah Jawa, Solo, sekitar Solo itu kayaknya loh ya. Iya, Solo. Ya, ana ya. Wedok sing kerja. Kayak ngono ya, kalau satu kayak mangan sing larang mati ya wis gitu ya. Jangan lalu kemudian loh iki sing kerja lanang berarti diwale itu. Wedok kayak bagian loro larang siji ya ndak. Iku salah ya gitu loh. Jadi kalau yang salah itu tradisinya, adatnya ya harus dirubah itu tradisinya. Jadi hukumnya itu nas, tapi dalam prakteknya itu menjadi sesuatu yang bisa dipilih dalam bentuk menjadi antara bentuk. Oke, kalau urusan yang berkaitan dengan atau benda itu, satu ada ketentuan hukum yang harus dipatuhi, tapi ketika ada kesepakatan itu bisa hukum itu lalu kemudian bukan tidak diberlakukan, tapi bisa dialihkan dalam bentuk yang lain, gitu ya, dalam bentuk yang lain. Itu kalau sudah konteks sosialnya begitu. Rabbi fanfa'na bi barakatihim